Pemirsa Intens Investigasi, seperti kita ketahui bersama tentang momen ke playground penuh boneka sampai candaan Fuji untuk Verrell Bramasta yang sempat viral beberapa waktu belakangan ini, ya menjadi buah bibir di kalangan warganet dan fans-fans mereka. Kali ini ekspresi bahagia yang terpancar hingga gestur-gestur kecil dari mereka pun juga membuat pakar ekspresi Dodi Triasmara angkat bicara. Lantas, seperti apa gestur romantis yang dilakukan Verrell hingga sukses bikin netizen meleleh? Benarkah pula dari ekspresi Fuji yang makin terbuka hingga bahasa tubuh Verrell dinilai pakar ekspresi sudah tidak bisa diragukan lagi bahwa hubungan mereka sudah tak lagi sekedar main-main? Dan lalu apakah semua ini bukti menandakan bahwa cinta mereka memang sudah mulai tumbuh dari hati yang paling dalam? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya dan teraktual. Tetapi sebelumnya jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Ya, main ke playground agaknya bukan hanya buat anak kecil. Buktinya Fujianti Utami Putri alias Fuji dan Verrell Bramasta sukses membuat netizen iri maksimal gara-gara momen mereka yang super gemes saat bermain bareng di wahana penuh warna tersebut. Seperti kita ketahui bersama dalam unggahan tersebut yang sama-sama diunggah keduanya di sosial medianya, Verrell dan Fuji saat itu tampak bermain sweet. Ya, permainan sederhana yang biasanya menjadi penentu siapa yang kalah atau menang. Tapi kali ini yang muncul bukan batu, gunting, atau kertas, melainkan jari Verrell membentuk simbol sarangheo, kode cinta asal Korea Selatan yang artinya aku sayang kamu. Seketika dunia maya langsung heboh. Netizen pun ramai berspekulasi, ini kode sayang atau Verrell lagi iseng untuk mencoba membuat Fuji baper. Masih melanjutkan momen sebelumnya atau tentang momen ke playground penuh boneka sampai candaan Fuji untuk Verrell Bramasta yang sempat viral beberapa waktu belakangan ini. Jika sebelumnya kita cuma bisa baper lihat Fuji dan Verrell sweet-sweetan manja di playground, kini giliran pakar ekspresi yang ikut nimbrung dan ikut angkat bicara mengenai kebersamaan yang tercipta di antara mereka. Dodi Triasmara, sang ahli membaca gestur dan ekspresi mengungkapkan apa yang ditunjukkan Fuji dan Verrell di depan publik itu bukan kaleng-kaleng. Karena menurutnya mereka sudah masuk ke dalam yang namanya zona intim. Mulai dari jarak yang makin rapat, senyum yang makin lebar, sampai gerakan tubuh yang makin akrab. Semuanya adalah tanda-tanda klasik kalau hubungan di antara mereka berdua sudah bukan teman main konten lagi. Menurutnya dari sikap Fuji yang kini sudah lebih terbuka, sudah berani seolah menunjukkan perasaannya. Dari cara Fuji menyentuh, memegang tangan dan ekspresi senyum yang tulus banget. Itu menandakan dia sudah masuk ke dalam yang namanya zona intim. Satu dari sikap, ya dari sikapnya kan itu terlihat bahwa si Fuji udah lebih terbuka ya, udah lebih lebih ya menunjukkan dia rasanya gimana gitu ya. Jadi kenapa dari gerakannya, tangannya, megang tangannya, terus sesekali dia nyentuh gitu ya, terus kemudian deket gitu. Nah, itu intensitasnya berarti dia udah masuk ke zona that's intimate zone, jadi lebih dekat gitu kan. Makanya itu satu dari jaraknya gitu ya, terus kemudian juga dari respon bahasa gesturnya, tubuhnya, terus kemudian ekspresi mukanya dia yang smile-nya banget gitu ya. Sementara memang Verrell itu belum
memang dia juga tidak se-ekspresif Mbak Fuji gitu ya. Dan setelah momen sweet manja dan senyum penuh cinta, kini juga ada lagi momen yang sukses bikin netizen makin ikutan baper berjamaah. Datang dari gerakan-gerakan kecil, tapi bikin hati gedebak-gedebuk. Momen saling tarik tangan antara Fuji dan Ferrell. Menurut Dodi, kontak fisik itu menandakan sinyal kuat bahwa Fuji dan Ferrell kini sudah ada di frekuensi yang sama. Bukan sekedar teman biasa, tapi bisa jadi teman yang spesial. Terlebih lagi di momen yang hanya berdua seperti ini, tanpa kerumunan, tanpa gimmick, terlihat jelas intensitas tatapan mereka. Cara Fuji melihat Ferrell dan sebaliknya. Menurutnya ini bukan tatapan biasa, tapi tatapan yang muncul jika kita sedang dekat dengan orang yang kita kagumi atau kita cintai. Udah hanya duduk bersebelahan gitu ya. Nah, kali ini kan berarti kontak sudah lebih banyak menunjukin kontak fisikal ya, fisikal yang kemudian menunjukkan kedekatan mereka, menunjukin bahwa intensitas dan dia punya frekuensi interaksi udah jauh lebih intens lagi gitu ya. Jadi secara fisikal kontaknya juga lebih banyak. Artinya momen-momen itu yang kemudian mereka mau tunjukkan atau mereka memang showing gitu ya, bahwa mereka sebenarnya memang punya intensitas yang udah jauh lebih tinggi lagi ketimbang yang sebelum-sebelumnya. Jadi dalam konteks itu sebenarnya kalau yang di sini kan lihat artinya dia mau bisa apakah dalam konteksnya lihat dulu ya. Konteksnya apakah yang bersangkutan baru habis pulang kerja dan masih dalam momen dia masih di alurnya atau di momennya itu dia masih memang dari tempat kerja gitu. Atau hal yang kedua, secara SOP atau prosedurnya apakah memang juga gitu kan ya, untuk di posisinya dia masih harus melibatkan posisi itu, bukan situasi yang benar-benar privat gitu kan. Ini konteksnya masih dalam hari kerja gitu ya, jadi momennya seperti itu yang kedua. Yang ketiga sebenarnya juga mau nunjukin bahwa ini coba lebih ada part untuk nunjukin bahwa saya hanya bisa sebatas itu gitu kan ya, jadi tidak more on that gitu, tidak lebih dari sekedar itu. Nah ini yang juga mau dijaga karena dia kembali lagi dia ada status, ada posisi, dan kemudian ada secara tadi itu posisinya dia juga sebagai anggota gitu kan ya. Jadi itu yang benar-benar dia juga mau jaga, istilahnya mau dibilang marwahnya. Walaupun di sisi lain menariknya Mbak Fuji kan upload dengan versi yang berbeda gitu ya, maksudnya momen-momen yang lain yang dia mau upload gitu. Jadi nah itu dia yang kemudian perlu diverifikasi lagi, ditanyakan lagi gitu. Jadi buat dia itu dia juga mau jaga momen-momen itu. Melihat sebagai teman atau sebagai orang yang sudah cukup dekat, nah itu kan jadi lain gitu kan ya. Nah, cara intensitas melihatnya, momennya itu pun ketika teman yang dekat dengan teman yang sangat dekat pun ada gradasinya lagi kan gitu ya. Yang punya hubungan sebagai pertemanan atau yang punya hubungan relasi yang lebih khusus. Nah itu yang juga terlihat juga pasti akan ada bedanya. Seperti Mbak misalnya ngeliat seseorang yang benar-benar dikagumi sebatas itu, atau seseorang yang kemudian benar-benar jadi idola gitu ya, terus kemudian bukan cuma sekedar idola tapi yang bisa dekat dan kemudian punya relasi yang sangat khusus, dan ini kan momennya hanya berdua gitu ya. Jadi di titik itu yang kemudian intensitasnya, momennya, dan juga kemudian kedekatannya. Jadi faktor-faktor itu yang membuat dan bisa membuktikan atau memperlihatkan bagaimana mereka punya kedekatan yang sangat intens gitu. Ya, sementara itu atau jika ditarik mundur sedikit jauh ke belakang,
Feral sebelumnya atau pada saat momen lebaran di tahun ini pun sempat mengamini ketika mendengar Niang sang nenek mendoakan agar dirinya menikah dengan Fuji. Sempat berujar bahwa Fuji bukanlah sosok perempuan biasa baginya. Feral bahkan melihat Fuji sebagai seorang gadis yang mandiri, dan di umurnya yang masih sangat muda, Fuji produktif membuat konten yang membuatnya banyak digemari oleh banyak pengikutnya di sosial media. Dan bahkan Feral juga menyebut Fuji sebagai anak gaul Jakarta. Lebih lanjut, pria kelahiran Jakarta 11 September 1996 atau kini berusia 28 tahun itu pun bahkan sempat mengatakan bahwa dirinya mengamini saja jika banyak doa dari keluarga yang mendoakan agar dirinya menikah dengan Fuji. Pasalnya, menurut Feral, ia bersyukur dengan doa yang tulus datang, bahkan dari sang ibunda Vena Melinda, yang mendoakan dirinya untuk dirinya menikah dengan Fuji. Lantas, benarkah dengan seluruh momen yang tercipta hingga angkat suaranya pakar ekspresi Dodi Triasmara, masih pantaskah hubungan ini masih dibilang settingan semata? Atau justru ini sudah masuk ke tahap awal dari kisah cinta sesungguhnya? Kalau Niang inginkan ya, semoga Feral memang sama Fuji berjodoh. Semoga itu bisa langgeng. Semoga juga sehat mereka berdua, jadi bisa mengurus, mungkin bisa mempunyai anak lebih dari 4 ya. Jadi karena Feral juga senang sama anak-anak gitu. Kalau 3 agak sedikit ya, 4 zaman sekarang. Toh juga dua-dua pekerja keras. Berdua tuh pekerja keras, penyayang, merinding loh. Jadi menurut Niang, mereka pasti punya pemikiran anak banyak itu akan lebih seru. Doa Niang terkabul, semoga juga kalian menjadi anak yang juga sampai kapanpun penyayang sama keluarga kecil maupun keluarga besar. Kata itu biarkan yang merasakan Feral ya. Jadi Niang nggak mau punya kesalahan nanti. Niang suruh buru-buru. Jadi Niang tahu banget. Jadi tentunya Feral yakin dia sudah nggak usah disuruh sama Niang buru-buru. Mama Niang ngomong gini, Feral kamu nanti tahun depan ya harus gini. Tahu dia sekarang. Ayo gimana? Lebih cepat ya kan. Jadi dia ngapain, dia kan udah dewasa. Udah diemin aja, dia punya pikiran sendiri. Toh dia sudah mengatur hidupnya sudah sangat bagus. Mas Dewan didoain nikah tahun depan sama Niang gimana Mas? Didoain nikah tahun depan sama Niang seperti apa? Yang baik-baik pasti diaminin lah, karena kan emang pendamping hidup juga kita kepingin lah pastinya. Yang pasti dia perempuan yang mandiri ya, masih muda tapi hebat, produktif. Anak gaul kayaknya, anak gaul Jakarta. Calon istri idaman bukan? Aduh, makasih. Sementara itu, jika sebelumnya kita menelisik beberapa momen kebahagiaan Fuji dan Feral saat bermain bersama, spesial di antara mereka, kabar kedekatan mereka memang agaknya sudah tidak menjadi hal yang menghebohkan lagi. Pasalnya sebelumnya Haji Faisal, ayah Fuji, juga sempat memberikan wejangan saat sang anak sedang dekat dengan Feral Bramasta. Lantas, apa kata Haji Faisal? Ya, angin cinta yang berhembus semakin kencang di antara kabar kedekatan Fuji dengan Feral Bramasta. Seperti diketahui, memang tak ubahnya seperti kisah dalam dongeng yang penuh teka-teki dan spekulasi besar yang menggetarkan hati para penggemar.
Setiap tatapan, setiap senyuman, dan setiap kebersamaan mereka seakan menyimpan makna tersirat yang membuat siapapun bertanya-tanya, apakah ini cinta ataukah hanya sekedar persahabatan biasa? Di tengah segala tanda tanya yang menggantung di udara, sosok Haji Faisal, ayah Fuji, akhirnya kembali angkat bicara kepada awak media saat itu. Dengan penuh ketulusan ia memuji Ferrell sebagai sosok yang baik, sukses, dan hebat. Sebuah pernyataan yang langsung menyulut spekulasi baru, apakah ini lampu hijau bagi Ferrell untuk melangkah lebih jauh? Pasalnya, seorang ayah tentu tak sembarangan memberikan penilaian terhadap pria yang dekat dengan putrinya. Dari pernyataannya itu seolah ada kebanggaan tersirat, ada penerimaan yang perlahan mulai muncul dari hati seorang ayah. Ya kalau Ferrell, kalau menurut saya orangnya orang ya gimana ya, ya baik orangnya, orang ya anak muda yang sukses, ya hebat lah dia dalam musik. Sementara itu di tengah heboh pernyataan Haji Faisal soal Ferrell, sebelumnya, kedekatan Fuji dan Ferrell seolah berhasil menjadi magnet tersendiri. Salah satu warganet bahkan dengan belak-belakan mendukung hubungan Fuji dan Ferrell hingga ke pelaminan. Lantas, seperti ini kata salah satu warganet yang memberikan keterangan eksklusif kepada tim intens investigasi kemarin. Selamat untuk intens investigasi 3 juta subscriber, luar biasa sekali 3 juta. Ya pokoknya semakin sukses lah dan bisa menghadirkan sesuatu yang memang baik untuk diperlihatkan. Ya, kedekatan Fuji dan Ferrell Bramasta tak dipungkiri memang berhasil menjadi magnet tersendiri. Dan bahkan salah satu warganet yang memberikan keterangannya eksklusif kepada tim intens investigasi kemarin, belak-belakan mendukung hubungan Fuji dan Ferrell hingga ke pelaminan. Menurutnya, keduanya juga sama-sama memiliki kelebihan yang mungkin jarang dimiliki setiap pasangan, yakni keduanya dianugerahi kecantikan dan ketampanan yang luar biasa. Maka tak heran ia mendukungnya agar segera berjodoh. Ferrell dan Fuji, wah so sweet. Soalnya kebetulan ya, Ferrell dan Fuji itu aku ngefans banget buat sama berdua itu orang. Keren, so sweet. Kalau bisa jadi deh orang itu, cocok banget. Selama ini kan aku ikuti terus. Di mana-mana pasti aku ikuti karena aku suka sama Fuji dan Ferrell lagi. Udah ganteng, udah cantik, udah ramah, so sweet pokoknya. Keren memang. Aduh, memang Fuji tuh ngegemesin. Pasti semua orang suka sama dia. Banyak kan pasti suka, ya kan? Karena memang so cute. Ferrellnya ganteng. Siapa sih yang nggak mau Ferrell, ya kan? Fuji lagi cantik, body, keren. Keren pokoknya berdua. Aku sendiri nih, kalau Fuji dan Ferrell pokoknya top, keren, cocok, ideal pasangan yang paling top di 2025. So sweet, keren kalau sampai ke pelaminan, oke? Demikian pemirsa kabar terkini, terpercaya dan teraktual yang kami hadirkan hari ini. Saksikan terus Intens Investigasi setiap hari Senin sampai dengan Jumat tayang 5 kali sehari, pada Sabtu tayang 3 kali sehari, yaitu pada pukul 11 siang, 12 siang, 3 sore, 5 sore, dan 6 sore tentunya hanya di YouTube channel. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen channel Intens Investigasi.